Dalam foto ini ada 3 tokoh berpengaruh dalam kebudayaan Indonesia. Tahun 1930, Claire Hart ke Indonesia. Dia jadi bagian dari lingkaran pergaulan Walter Spies. Bertemu Willem Frederik Sutherham yang mengajarinya seni tari dan candi-candi kuno. Lebih 1 dekade Claire Hart mengunjungi Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Nias. Bukunya Art in Indonesia Continues and Change diterbitkan Universitas Cornell tahun 1967 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh R.M. Sudarsono, Melacak Perkembangan Seni di Indonesia tahun 2000. Willem Frederik Sutherham, seorang arkeolog Belanda. Ia memimpin sekolah multikultural IMS di Solo yang didirikan tahun 1926. Sekolah yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh seperti Tatengkeng, Audiat Katamiharja, Amir Hamzah, Muhammad Yamin. Sutherham tokoh yang ikut membentuk sastra modern Indonesia. Ia memberikan banyak sumbangan pengetahuan tentang candi-candi. Saat Jepang menguasai Pulau Jawa tahun 1942, ia ditawan di Yogyakarta. Sutherham sakit tumor otak dan meninggal di 10 September 1942. Walter Spies, tokoh di belakang modernisasi seni di Jawa dan Bali. Tahun 1923, ia datang ke Jawa, menetap di Yogyakarta. Tahun 1927, Walter Spies pindah ke Ubud, Bali. Tahun 1936, dia mendirikan kelompok seniman Pitamaha bersama Rudolf Bonnet, Gusti Nyoman Lempat, dan Cokorda Gede Agung Sukawati. Tahun 1942, di tengah meletusnya Perang Dunia Kedua, sebagai orang Jerman, ia ditangkap pemerintah Hindia Belanda, dikirim ke Ceylon, Sri Lanka, dengan kapal Van Inhofe. Di perairan dekat Nias, kapalnya dibombardir pesawat tempur Jepang dan tenggelam. Walter Spies tewas. Buku Claire Hart diawali dengan satu pertanyaan yang menurut saya penting, yaitu apakah sebuah penelitian seperti yang dilakukan Claire Hart akan berkontribusi untuk menjelaskan pertanyaan apa sih roh Indonesia itu, apa sih identitas keindonesiaan itu. Pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh seniman-seniman Indonesia setelah Indonesia merdeka. Membabakan sejarah, seni dan kebudayaan di Indonesia sesuatu yang rumit dan kompleks. Claire Hart melakukan pemetaan yang cukup aman, berjarak, untuk kita bisa melihat bagaimana pembabakan itu berlangsung, terutama dalam melihat perbedaan antara masyarakat non-historis yang belum mengenal aksara dengan kebudayaan dari masyarakat yang sudah historis, sudah mengenal aksara. Claire Hart melihat banyak kebudayaan-kebudayaan di Indonesia merupakan medan migrasi dari kebudayaan-kebudayaan besar dari luar, agama-agama besar. Medan migrasi ini berlanjut sedemikian rupa dari era Hindu, Buddhis, sampai ke Islam dan modernisasi. Tapi di balik medan migrasi ini berlangsung proses mistifikasi yang tampaknya cukup berlanjut dari satu era ke era yang lain. Mistifikasi ini sebuah babakan dari masyarakat mitologis yang melihat manusia sebagai bagian dari bumi. Misalnya seperti lukisan-lukisan gua baik di Papua, Sulawesi, atau di Kalimantan,
itu menganggap Kadal sebagai nenek moyang kita. Ada konsep Kadal sebagai perwujudan dari roh bumi. Balik konsep ini terjadi hubungan langsung antara manusia dan bumi. Hubungan medan migrasi dari kebudayaan besar maupun agama-agama besar yang membentuk Nusantara dengan kepercayaan mistifikasi yang berlangsung mendapatkan bentuknya melalui lukisan-lukisan goa yang ditemukan dalam bentuk perahu-perahu ya. Dan perahu-perahu ini lebih merupakan satu metafor tentang perahu-perahu roh yang punya peran akan membawa leluhur ke negeri seberang, negeri asal usul. Perahu-perahu ini di era sekarang lebih banyak dibaca sebagai bukti bahwa Nusantara adalah negeri bahari. Poin mistifikasi ini adalah bagaimana medan migrasi ini kemudian dijelaskan berujung sebagai pelepasan roh dari bumi material ke alam yang immaterial. Berapa lama durasi sebuah era sejarah kebudayaan bisa bertahan? Contohnya seperti lukisan-lukisan gua. Sekarang itu sebagian besar lukisan-lukisan ini terancam punah karena proses alam, erosi, maupun perbuatan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagian lukisan-lukisan gua itu mulai mengelupas dan ini memunculkan pertanyaan berapa lama sebuah durasi kebudayaan bertahan gitu. Cara Claire Holt menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat pembabakan antara kebudayaan era Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ada pertanyaan kenapa candi-candi di era Jawa Timur tidak sebesar dengan candi-candi di era Jawa Tengah ya. Pembacaan yang bisa dipantulkan dari pertanyaan itu adalah bahwa era candi-candi di Jawa Tengah mulai dipahami sebagai produk yang bisa hancur entah karena perang, bencana alam gitu. Jadi di era Jawa Timur, Claire Holt melihat era ini lebih mengarah kepada puisi dan tari-tarian. Kalau candi sebagai bangunan dia bisa hancur, puisi dan tarian lebih bisa punya durasi panjang karena puisi menggunakan bahasa yang imaterial dan tari-tarian bisa mengalami regenerasi yang berlanjut. Jakarta, kotaku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Memang kelihatan logis kalau Claire Holt kemudian melihat bahwa babakan-babakan sejarah kebudayaan di Nusantara kemudian dirajut ulang melalui wayang, puisi, dan tarian. Wayang untuk representasi maupun refleksi untuk dunia bayangan yang tidak bisa dibunuh. Babakan Jawa Timur melahirkan penjaga-penjaga besar seperti Empu Kanwa pada masa Erlangga yang melahirkan karya Kakawin Arjuna Wiwaha. Empu Seda pada masa Jayabaya Kerajaan Kadiri atau Panjalu yang melahirkan Kakawin Bratayuda bersama dengan Empu Panulu. Pada era Majapahit dalam pemerintahan Hayam Wuruk muncul punjangga seperti Empu Prapanca yang melahirkan Kakawin Negara Kertagama, Empu Tantular dengan karya Kakawin Arjuna Wijaya.
Jadi memang cukup masuk akal kalau di era setelah Indonesia merdeka yang berkembang adalah sastra dan seni rupa yang tidak terbayangkan dari era Majapahit yang mengubah strategi kebudayaan dari candi ke puisi dan tari, walaupun teksnya masih sama seperti Arjuna Wiwaha, Mahabharata, atau Ramayana. Yang tidak terbayang oleh Majapahit adalah munculnya Indonesia dan bahasa Indonesia sebagai bagian dari modernisasi yang tidak terhindarkan, tapi juga distraksi untuk strategi kebudayaan, katakanlah dalam tanda kutip, yang ditempuh oleh Majapahit. Apakah riset yang dilakukan Claire Hort dalam bukunya itu bisa juga berkontribusi untuk melihat kebudayaan Indonesia masa kini ya? Karena Claire Hort juga penelitiannya sampai memasuki era di mana para intelektual kita melakukan polemik kebudayaan, melihat orientasi Indonesia ke depan antara timur dan barat. Apakah kebudayaan bisa berubah sama cepatnya dengan perubahan politik? Tapi kenyataan yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh adalah bahwa Indonesia sekarang penduduknya termasuk negeri terpadat di dunia, dan saya ingin menggunakan lagu Gang Kelinci yang dinyanyikan oleh Lilis Suryani, diciptakan oleh Titiek Puspa. Saya kira lagu ini menarik untuk kita dengar dan menjadi semacam refleksi melihat realitas Indonesia masa kini. Karena manusia bertambah banyak, kasihan kelinci terdesak. Sekarang rumahnya berjubel, oh padat penghuninya. Anak-anak segudang, kerudak-kerudak kelinci. Bagaimana Claire Hort menjelaskan perubahan-perubahan dari lukisan-lukisan gua ke era zaman batu, ke era zaman candi-candi, dan kemudian ke era tari-tarian dan puisi. Cukup menarik untuk melihat gradasi perubahan-perubahan durasi di kebudayaan Indonesia untuk kita merefleksikan kondisi kita sekarang ini yang mulai beralih ke ekosistem digital. Apakah Indonesia akan punya strategi yang berkonteks pada dirinya sendiri? Sekarang saya ada di Sidoarjo. Saya menyaksikan perubahan ruang yang radikal antara candi-candi yang banyak tersebar di kaki gunung Penanggungan, gunung yang merupakan bekas muntahan puncak Semeru. Sebagian besar candi-candi ini mulai hancur. Di sisi lain munculnya apartemen dengan 30 lantai lebih, dan di balik itu semua lumpur lapindo sebagai bencana alam terbesar di abad kini. Jawa telah retak dimuseumkan dalam babat-babat untuk mabuk dan terlelap. Setelah Blambangan, ikon terakhir penaklukan Jawa, Daendels membuat jalan pos 1 menit dari Panarukan ke Ciputra Citraland. Surat-surat dagang, apartemen anti patah hati, dan pizza halo-halo Bandung. Pandebos memesan 20% Jawa untuk India. Keris di tangan bupati dan kepala desa selalu bermata dua. Awas, setiap aturan adalah penaklukan.
Bos yang lukisannya dibuat Raden Saleh tampak cantik di Wikipedia. Kopi, tebu, teh, nila, garam, Garut, Tasikmalaya, Demak, Grobogan, Sidoarjo, Marsinah dan Lapindo. 20% jadi 80% untuk jemuran musim panas. Tentang dongeng ikan memakan topeng plastik. Saya kira perlu mendapat perhatian perubahan ruang sejarah yang besar di era kultur stelsel. Era ini sudah disiapkan oleh Dendels dengan membangun Jalan Jawa pada 1811 dan kemudian ada hambatan dengan meletusnya Tambora dan kemudian perang Diponegoro. Baru pada 1830-an kultur stelsel mulai dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini jadi seperti sebuah jawaban berakhirnya era abad emas dari rempah-rempah yang berakhir sekitar abad 17 bersamaan dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Sumatera dan di Jawa. Kultur stelsel yang mulai dibuka sejak 1830 mengubah cukup signifikan ruang sejarah awal di mana Indonesia mulai memasuki era industri. Petani jadi buruh di tanahnya sendiri. Gotong royong diganti upah dan pajak. Untuk surplus, lapangan kerja, kondom, dan pulsa isolasi. Tentang Ratu Corona dan sebuah tembakan di ruang digital. Inilah sorga yang digarap, yang selamanya daun adalah hijau, yang selamanya matahari tenggelam jam 6 sore dan jam 6 sore. Dan jam 6 sore aku mendengar suara gamelan dari surat-surat Max Datende tentang runtuhnya sampai OC. Korpus 73 Gubernur Jenderal India dalam gaya lukisan Rembrandt, Samsung, dan internet Forge. Membaca, menulis, berhitung, berdengar seperti alarm pada jam 6 sore. Jam 6 sore. Dan sekarang saya ingin membaca keberadaan saya di Sidoarjo sebagai sebuah ujung dari kultur stelsel dari satu wilayah historis seperti Sidoarjo yang punya irisan dengan Kahuripan, dengan Airlangga, dan kerajaan-kerajaan lain. Berubahnya Sidoarjo menjadi kota industri di era kultur stelsel, dan sekarang saya berada di sebuah apartemen di Sidoarjo, hidup di lantai 28 yang untuk saya merupakan bagian dari ujung kultur stelsel di masa kini. Engkau membuka dirimu ke dalam seseorang yang berpadu dengan Tuanku. Engkau ditemukan olehnya yang tak menemukanmu. Engkau dilihat olehnya yang tidak melihatmu. Engkau terjamah olehnya yang tak terjamahmu. Engkau adalah kebahagiaan tertinggi tanpa sedikit selubung pun.
dari Arjuna Wiwaha, canto 10 dan 11.